Gue tuh attracted banget sama Laras karena dia itu karakter utama perempuan di teen film Indonesia yang menurut gue morally ambiguous. Betul. Dan gue suka itu. Oke. Karena lu dapetnya Emir, terus Emir pemain bola, lantas lu bikin David main bola atau gimana? Sebenarnya itu karena skripnya begitu. Memang pas ya? banget Emir jago main bola. Tapi selama syuting gue berharap dia main catur. Karena ribet aja syutingnya bola. Emir tuh siapa ceritanya? Gitu kayak apa dia striker apa gitu kayak. Ada beberapa intimate scene yang memang pemainnya kayaknya punya mental block gitu, punya keengganan gitu sehingga Jadi awkward banget ya pas jadi nonton. awkward, kita nontonnya awkward gitu. Kayaknya dia nggak nyaman deh melakukan ini. Gue gitu. tau deh lo nonton apa. Gue bermaksud gibah lo, ini lagi ngomongin fenomenanya. Lo Ki, fokus. Jadi buat gue scene yang di gang itu yang antara Iqbal, Ramadan, dan Marisanita itu gila banget sih. Biasanya kalau kayak gitu kan take-nya nggak banyak ya. Iya. Karena kalau udah take 4, take 5 udah aduh. Iya. Udah nggak real gitu rasanya. Asik ya, maksudnya kayak lo Asik. baru dapetin magicnya ketika kameranya roll gitu. Betul. Seru ya. Betul. Berapa lama kalau boleh tahu scene itu dikerjain, inget nggak lo? Nggak lama kok, Nggak karena lama. shot gue juga dikit kan. Iya. It was only kayak 1, 2, 3, 4 shot. ya. Menyenangkan sekali. Dingin nggak sih ketika itu? Ingin Lu banget. bulan apa sih itu syutingnya? Desember. Oh wow, lagi lumayan winter lagi. Lagi winter. Berapa derajat ketika itu, ingat? Kayak 0. Hah? Minus. Wow, lumayan ya. Itu sih yang nggak menyenangkan ya. Nahan dinginnya ya. Karena itu mendistract ya, bikin konsentrasi, ngeganggu konsentrasi. Iya, ya. dan Ngelawan dingin kayak itu lo capek jam loh. 12 malam gitu kan, dan lo di jalan dan angin. Kok bisa syuting sampai jam 12? Callingan siang? Enggak ada yang scene emang sampai jam segitu. Oh, oke. Tapi ya callingannya siang. Callingannya siang ya, kalau nggak udah pulang ke lu semuanya. Oke, itu Ali dan Ratu-Ratu Queens yang tentunya bisa lo tonton di Netflix kalau belum nonton juga sampai sekarang. Dan sekarang kita mau masuk ke film terbarunya Lucky yang baru saja tayang. 9 Februari tayang, film Dear David. Film yang tayang kemudian menciptakan cukup banyak keributan di Twitter, pro dan kontra. Sejujurnya pas ketika gue nonton di premiere ya Lucky, gue sih tidak merasakan itu ya, tidak ada rasa yang, wah kok gini. Enggak sih, gue nggak ngerasa. Tapi ternyata setelah baca-baca komennya, terus oh ini mempermasalahkan David yang merupakan tanda kutip notabene adalah korban ya, yang diobjektifikasi oleh Laras. Tapi kok mereka malah deket gitu, kok malah pacaran gitu. Ketika lu pertama kali tahu tentang story ini tuh berkembangnya dari angle mana dulu sih sebenarnya cerita ini tuh? Sebenarnya dari karakter Laras ya pertama ya. Karena gue tuh attracted banget sama Laras karena dia itu karakter utama perempuan di teen film Indonesia yang menurut gue morally ambiguous. Betul. Dan gue suka itu. Oke. Gitu. Gue suka karakter yang membuat orang tuh bertanya should I root for her or not gitu. Dan itu sesuatu yang kita aware dari awal gitu. Dan menurut gue actually semua karakter utama di Dear David tuh memiliki ambiguity itu masing-masing gitu kan. Dan itu yang gue appreciate dari skripnya sih gitu. Karena gue ngerasa kita membiarkan mereka menjadi mereka. Ya, gue nggak selalu setuju dengan semua keputusan mereka kan. Tapi ya namanya ya mereka masih seumur segitu dengan all the pressure they put on themselves gitu, dan juga desire yang nggak bisa mereka tahan. Menurut gue itu realistis banget. Ya. Padahal kan maksudnya secara teori ada yang merasa bahwa ya kita harus bikin penonton tuh rooting for the main characters gitu. Betul. Tapi di sini lo dengan sadar enggak, lo akan susah untuk rooting sama karakter ini. Kalau gue sih root ya, tapi maksud gue ngerti kalau orang nggak root gitu. Karena emang she's quite selfish character gitu. Dia melakukan banyak hal yang merugikan banyak orang gitu. Tapi gue suka the essence, the idea of apa ya, dia being compassionate ke dirinya sih. Menurut gue itu penting buat gue ya. Karena I don't know, sometimes you feel kayak kita terlalu hard on ourselves kan. Gitu. I see. Jadi
ketika di akhir film dia kayak ya udah I'm just gonna be me and love me and embrace me regardless of semua gray area dari diri gue gitu. Buat gue itu sesuatu yang kuncinya gitu dari Dear David. Di Dear David kan emang kita melemparkan banyak pertanyaan sebenarnya yang emang kita mau itu menjadi bahan diskusi gitu loh. Jadi sometimes the question jadi lebih menarik dari the answer sih menurut gue. I see. Jadi dalam kasus ini ya it's okay to have like message yang mungkin pro dan kontra. Apa sih buat lu sendiri message-nya? Apakah itu tentang be compassionate towards yourself? Is that the message? Iya, buat gue it's a story about self-compassion. Karena terutama karakternya Laras ya. Maksudnya dia tuh seorang yang naruh so much pressure on herself dan worth dalam dirinya tuh dia lihat dari pencapaian. Ya kan, dia harus jadi ketua OSIS, dia harus punya beasiswa gitu. Tapi at the same time dia menghindari sesuatu yang esensi dari dirinya, which is her desire gitu. Yang menurut dia itu memalukan gitu. Jadi selama dia masih terus-terusan berantem sama itu, ya dia nggak akan kemana-mana intinya gitu kan. Gitu. Jadi it's a story about being compassionate kok menurut gue. Dan untuk apa ya? Ya semoga kita nggak gampang ngejudge orang juga sih menurut gue. Dan itu yang menarik gitu, the fact that filmnya ngomongin itu tapi responsnya sama persis dengan apa yang terjadi terhadap Laras gitu. Jadi kayak life imitates art, imitates life. Iya. Tapi udah lu antisipasi belum sih respon-respon kayak gini, atau menurut lu loh kok gini sih orang ada-ada aja lu gitu, gimana? Ada yang gue antisipasi dan tidak terjadi, ada yang nggak gue antisipasi ternyata itu yang dipermasalahkan gitu. Jadi we never know sih ya ketika lo rilis film. What's your favorite scene? Wow. I don't know man. Apa ya? Gue suka ibunya Laras sih. Momen-momennya Maya Hasan dan Shenina. Gak ada poster CTS 2 di sini ya? Gila ya kalian, gak ada poster TikTok sebelah 2. Kurang ajar. Iya, Maya Hasan sama Laras ya. Gue suka banget rumahnya, rumahnya it's like, itu rumah beneran ada di balik toko bangunan. Itu different set ya? Different Tapi rumahnya, dapurnya itu kerasa sangat, kan ngeset rumah tuh selalu tricky ya, kayak gimana caranya lu bisa believe kalau orang beneran tinggal di situ. It's not just some proppings gitu. Betul. Tapi set rumah itu asik banget sih, I love it. Dapur especially itu kece banget. Iya, intinya jangan terlalu rapih ya. Betul. Dan harus agak random kan. Kadang lo naruh gorengan di mana gitu. Iya. Itu ide kuli bangunannya pakai cawat itu amun sih, itu sungguh post credit yang lebih mind blowing daripada post credit Marvel ya. Dan gue tuh baru loh dia siapa gitu, maksudnya ternyata itu stunt kan, fighter gitu. Gue inget tuh lihat dia di Ben Jody tuh keren banget berantemnya, ternyata lo jadi kuli panggul yang ternyata menjadi gitulah pokoknya. Aduh, gue kebanyakan spoiler. Pokoknya Daredevil bisa lo tonton di Netflix ya. Ceritanya tentang Laras yang diperankan Shenina Cinnamon, seorang siswi teladan, pinter, beasiswa, punya fantasi-fantasi terhadap satu cowok yang dia tulis di blognya, dan blognya kesebar apa yang akan terjadi di sekolah. Castingnya gimana? Apa dari awal lo ketika baca skrip di kepala lo udah tahu oke, ini Shenina nih kayaknya nih Laras, atau gimana? Sebenarnya ya Shenina cukup jadi consideration utama kita sih, karena maksudnya kita nonton film dia sebelumnya juga kan. Penyalin Cahaya. Gitu, Penyalin Cahaya. Dan tapi semuanya juga lewat proses casting sih, dan kalau casting biasanya sama gue langsung, dan gue ngobrol sama mereka supaya gue tahu ini orang kayak apa sih gitu kan, karena kan kita bakal kerja bareng ya. Betul. Gitu. Jadi bukan cuma talentnya tapi juga chemistry, attitude gitu. Chemistry, attitude, dan juga sebenarnya dia siapa itu bisa kita bawa apa dari dia ke Laras nggak ya gitu, ke karakternya gitu loh, apa yang dia bisa identify. Apa red flagnya kalau lo lagi ngesting orang? Wah nih kayaknya enggak nih. Apa red flagnya kalau lagi ngesting orang? Kayaknya nggak dulu ya, itu apa? Oke, pertama buat gue red flag-nya kalau dia telat gitu-gitu. Tapi itu banget sih, itu banget. Teman-teman gini ya. Kadang-kadang kita tuh mikir kalau casting itu it's all about the performance, it's all about the way you
do things when the camera is rolling. Enggak, tahu hal-hal kecil itu penting banget. Datang telat itu masuk penilaian. Iya kan? Lo juga nggak? Banget datang telat itu sangat menunjukkan sesuatu menurut gue. Kalau misalnya sebelumnya lo udah ngirimin sites buat mereka baca, ternyata mereka belum baca, ya kan? Iya. Atau mereka nggak ada pertanyaan apa-apa, which is aneh ya. Maksudnya kan lo cuma dikirimin satu halaman, masa lo nggak ada pertanyaan sih? Oke. Itu beberapa red flag ya. Itu beberapa red flag buat gue. On the contrary, apa yang membuat lo ketika ngobrol sama Shenina, kayaknya ini laras gitu? Gue suka energinya dan gue percaya kalau dia anak beasiswa straight A student dan menurut gue dia orang yang sangat instinktif sih gitu. Instinktif tuh gimana maksudnya? Jadi bukan yang kayak kan kadang-kadang ada aktor yang perform tapi dia aware dengan dirinya banget ya. I see, ya. Yang kayak abis ini gue mau gini nih untuk ngasih lihat ini gitu. Nah dia tuh nggak ada itu. Dia cuma ngerespon aja kayak kita ngobrol sekarang. Iya, gitu. Organik ya. Organik. Amir Mahira belum? This is your first project. Dan gue nggak tahu kalau ternyata dia si aktor cilik itu. Itu Garuda di dadaku. Oh, sekarang udah begitu ya bentukannya. Udah nggak terlalu cilik ya. Gimana prosesnya bisa nemu Emir dari mana? Karena dia sempat lama vakum kan di luar negeri. Iya, dan dia kebetulan lagi balik karena pandemi kan. Jadi dia casting lagi, terus dia casting di Dear David. Terus gue suka the fact that dia bukan typical high school jock gitu loh. I see, ya. Cogan-cogan SMA yang suka ada di tinflik Amerika gitu ya. Karena gue pikir kalau gue jadi Laras, gue nggak akan milih cogan-cogan itu. Gue pasti milih yang agak-agak di belakang tuh. Iya. Tapi bahwa dia jago main bola itu gimana? Apa karena lo dapatnya Emir, terus Emir pemain bola, lantas lo bikin David main bola atau gimana? Sebenarnya itu karena skripnya begitu. Emang main bola di skripnya? Di skrip emang main bola dan emang pas banget Emir jago main bola. Tapi selama syuting gue berharap dia main catur. Karena ribet aja syutingnya bola. Nih ya, gue kasih lo kayak emang syuting film yang ada adegan sepak bolanya itu, pas adegan main bolanya itu memang selalu tampak. I mean kalau mungkin karena gue seneng banget nonton bola ya, it's very hard to make it look realistic. Emang gitu. Susah banget. Dan problemnya gue nggak ngerti bola dan gue nggak suka bola gitu. Jadi gue tuh selama kan kita latihan gue harus ngobrol sama coach gue nanya. Jadi Emir tuh siapa ceritanya? Gitu kayak apa dia striker apa gitu kayak. Tapi gue suka loh treatment lo yang kameranya ngikut kan. Ada satu shot yang dia gocek-gocek kameranya ngikut gitu dan ngikutin di belakang dia. Dan karena Emirnya memang beneran jago. Jadi it looks very believable movementnya apanya enak banget. Enak banget gitu. Ya itu all props to them lah. Jadi gue selama syuting dengan panas-panas di lapangan gue kayak kenapa dia nggak catur aja sih. Jadi ini dong, Emily, apa ya? Queen's Gambit. Queen's Gambit. Tapi gue pengen tanya sama lo, si Emir itu dari awal udah tahu kalau dia akan topless mulu di film ini? Ya, mungkin sudah menduga ya dengan premis seperti itu gitu kan. Terus gimana pengkondisian menyiapkan supaya nyaman kayak gitu-gitunya harus ini banget gak sih? Harus ada special treatment gitu karena dia adegannya dia dan Shenina kan cukup sensual ya, dia topless terus diraba-raba itu persiapannya gimana tuh? Sebenarnya kalau adegan seperti itu sih kuncinya pertama kita jujur aja sih, kasih tahu dari awal gitu. Ya, jangan tiba-tiba. Jangan tiba-tiba kan, kayak by the way guys nanti ada begini-begini kalian gimana gitu. Terus biasanya kalau adegan intim, kayak misalnya gue di Selamat Pagi Malam ya, itu jatuhnya teknis banget. Maksudnya jadi kayak misalnya oke, tangan lo ke sini terus nanti lo peluk gini. Jadi it's almost kayak koreo gitu. Jadi ketika udah teknis sudah nggak ada seksi-seksinya kan? Iya. Pakai lo kan ada juga orang yang pakai intimacy coach gitu, lo pakai di sini nggak? Enggak, karena kita nyarinya juga agak susah ya waktu itu. Tapi kita melewati proses yang gue kasih tahu nanti shotnya kamera dari sini, terus nanti di setnya akan setertutup apa, yang bisa ngeliat monitor siapa. Itu semua kita kasih tahu. Adegan intim seperti sentuhan, kissing dan segala macam gitu tuh di rehearse nggak sih lo? Apa pokoknya lo tahu ya ini yang akan harus lo lakukan. Ketika action baru lo lakukan atau dilakukan sebelumnya untuk kayak biar nggak kaget gitu?
Biasanya kalau involve blocking yang agak ribet sih harus di-rehearse ya. Biar mereka tahu aja gitu. Tapi kalau pas rehearsal ya gue nggak pernah minta, sekarang lo ciuman ya enggak gitu. Maksudnya itu nanti aja pas syuting. Iya. Dan kayaknya lo dapet orang-orang yang cukup profesional lah ya. Maksudnya mereka nggak merasa itu sebagai sesuatu yang... Karena beda sih, maksud gue kadang-kadang gue memperhatikan ada beberapa intimate scene yang memang pemainnya kayaknya punya mental block gitu, punya keengganan gitu sehingga jadi awkward banget ya pas jadi nonton. Awkward, kita nontonnya awkward gitu. Mungkin ya maybe he or she is trying hard, tapi kita juga ngerasa kayaknya dia nggak nyaman deh melakukan ini. Gue gitu. tahu deh lo nonton apa. Ntar ya. Ini salah satu proyek yang kita bahas di luar tadi lah pokoknya. Oke. Iya, anyway, gue bermaksud gibah lo ini lagi ngomongin fenomenanya. Lo Ki, fokus. Jadi, tapi maksudnya thankfully gue ngelihat Shenina sama Emir mereka tampak sangat nyaman sekali gitu. Kayaknya trust sih itu paling penting sih. Trust antara mereka atau trust ke lu? Dua-duanya lah. Oh, oke. Itu dan ngebangun trust itu kan sesuatu yang nggak bisa dibikin-bikin ya. Iya. Emang dari awal ya intinya ya mereka harus percaya sama kita as a director aja sih kalau they're in good hands dan mereka aman. Oke. Gitu. Gimana cara lo nge-build trust itu? Apakah dengan selama proses persiapan lo banyak hangout bareng di luar reading atau gimana? Lebih menginvolve mereka di prosesnya gitu. Kayak misalnya dan ya lo juga begitulah gue yakin gitu. Kayak karena you're a very actors director gitu dari karya lo. Jadi ketika kita reading, ketika kita rehearsal itu kan kita involve mereka banget ya. Kayak misalnya always nanya opini mereka gitu. Menurut lo ini masuk akal nggak? Apa gitu. Jadi it's always a conversation sehingga mereka merasa mereka terlibat dan mereka own the character gitu. Jadi ketika udah own the character kayak kira-kira bakal nyium dia nggak di sini? Iya iyalah. Oh ya udah gitu kan. Proses lu ketika menyiapkan membuka ruang buat aktor tuh seberapa luas sih lu? Misalnya gini, contoh ya, kan katakanlah misalnya ada satu adegan gitu, apakah lo juga memberikan, ini beda-beda style lebih ke preferensi, tapi gue pengen tahu preferensi lu. Ada director yang akan ngasih aktornya, oke, lo duduk di sini, kemudian lo duduk, terus kaki lo naik satu, terus lo akan terlihat serius dan lo akan, atau lo hanya akan kasih situasi dialog, perasaan lo bergestur lah yang menurut lo paling pas buat karakter itu. Lo lebih ke yang mana? Gue nggak pernah micromanage sih. Untuk gestur, oke. Pokoknya kalau gestur, emosi itu semua gue nggak pernah obrolin. Jadi terserah lo deh, gitu. Tapi gue cuma ngasih tahu situasi begini, motivasi lo apa yang mau lo capai di sini, kenapa ini sulit buat lo, yang terjadi sebelum adegannya dimulai, kayak kenapa lo bisa nyampe sini gitu kan? Kemarin what happened to you gitu, itunya biar mereka absorb, habis itu udah terserah sih mereka mau ngapain. Kalau gue ya. Dan lo memang selama ini selalu begitu, atau lo di tengah-tengah lo belajar untuk berubah menjadi seperti ini, atau dari dulu? Gue selalu begitu sih. Karena gue percaya dengan lo ngasih ruang dan space dan kita nggak terlalu over direct ya. Ada istilahnya ya, over direct. Over direct tuh kayak misalnya sekarang lo sedih ya, terus nanti abis ini lo ketawa, terus nanti lo sini jalan ke sini, terus mata lo iniin gitu. Itu it's very confusing sih. And you're an actor kan? Iya sih. Iya, maksudnya itu confusing buat lo kan pasti ketika gue sebawel itu ke lo gitu. Tapi ada director yang kayak gitu loh, dan memang karena punya bayangan visual yang matang gitu, bahwa di kepalanya dia ya harus gitu. Si aktor dia memvisualkan adegan itu seperti itu di kepalanya, maka aktor itu harus melakukan apa yang dia visualkan. Visinya konkret gitu, atau rigid mungkin dalam bahasa yang ini mungkin agak kaku, tapi ya itu ya preferensi ya menurut gua, nggak bisa. Iya, I think it's preference. Tapi kalau buat gue kayak misalnya di Dear David ya, kayak misalnya secara visual tuh adegan di kamar mandi antara David sama Dila. Itu tuh Dila harus dekat sama David buat shot gue. Tapi ngapain dia mau dekat gitu kan? Maksudnya logikanya tuh kan dia nggak suka sama cowok gitu. Jadi ya kita harus mikirin aja gimana biar aktor yang mau deket gitu. Akhirnya gue bikin keran satunya mati, ya kan? Kalau kerannya mati mau ngomong lo nyuci di sini kan, jadi dia deket. Ini yang kamar mandi sekolah kan? Kamar mandi sekolah.
Jadi kayak gitu-gitu emang ya it's always kita ya itu our job lah ya untuk figure it out gimana biar visualnya lo dapet tapi aktor lo masih punya Seru ruang. Sih. Menariknya menurut gua kayak sutradara punya cara yang profesinya sama tapi cara melakukannya beda banget. Ya kebetulan kita satu aliran lah bisa dibilang ya. Maksud gue juga suka memberikan ruang seluas-luasnya buat aktor saat mereka ini. Cuman ada kejadian yang pembelajaran baru nggak sih di Dear David ini untuk lo sebagai sutradara setelah layar lebar ke 1, 2, 3, 4 ya? 5, sorry 1, 2, 3, oh iya bener. Kok gimana sih gue? Sorry ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak pakai kacamata sih nih. Orang udah bapak-bapak udah harus pakai kacamata plus ya kan. Kacamatanya nggak dipakai. Tulisannya kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Di film kelima ini ada pembelajaran baru nggak sebagai sutradara, dosen, tapi constantly learning something new gitu Ki? Of course. Maksudnya ya secara visual kan kita belajar terus lah ya gitu. Gimana kita tell the scene gitu. Ini scene-nya siapa, kenapa harus kamera begitu tuh. It's an ongoing proses lah gitu selama kita syuting. Tapi juga gue belajar ini film yang gue sama sekali nggak intens. Gimana tuh maksudnya gitu. Sama sekali nggak intens? Gue relax banget sih di Dear David. Nggak ada kayak kebutuhan untuk kayak oh my god nih harusnya begini-begini gitu. Nggak ngotot lah. In a you way. surrender to the magic I surrender to the magic. Dan it's nice. It's actually really nice. Apa yang membuat lo bisa memberikan lo kesantaian? Kayak setelah pandemi kita jadi lebih ini ya. Di-chill. Mempertanyakan banyak hal ya gitu. Kayaknya nggak worth it banget deh untuk intens 16 jam ngapain. Ya kan? Mendingan gue pulang setelah 12 jam gitu. Berarti jam kerja lo kemarin cukup ini ya, cukup sehat banget ya. 12, 14. Dan syutingan lo gue juga dengarnya begitu. Ya, we try our best lah untuk bisa melakukan itu. Tapi ya adalah momen-momen di mana pasti ada sehari 2 hari. Tapi kan enak kan dengan begitu. Iyalah kita, maksudnya Kes pulang cuman kan kru ya kan, produksi, art yang masih harus itu paling kasihan ya. Iya, makanya kan harus mikirin juga. Ya semoga kita perlahan menjadi sedikit lebih baik lah pelan-pelan ya. Di sana sih 12 ya, kayaknya menurut gue 12 agak terlalu nafsu ya kalau di Indonesia nafsu, ya. 14 dulu kali ya. 14 oke kok. Kemarin kita 14. Oke, abis ini ada film apa Luki? Ada yang bisa dikasih teaser sedikit atau mungkin masih belum? Kalau series lo yang mau lo kerjain sih udah pasti belum bisa diceritain ya kan? Ada film project layar lebar yang lagi disiapin mungkin? Ada, judulnya 108 Days. Oh udah bisa dikasih tau judul bahkan? Bisa, karena itu kemarin kita ke Rotterdam Film Festival untuk nyari calon co-producer. Filmnya lebih adult dan lebih intens dan ngomongin soal histeria sosial media juga. Jadi makanya kemarin pas ribut-ribut gue yang kayak sekalian gue riset nih. Jadi terima kasih netizen. Tunggu, mohon maaf nih kalau boleh nanya. 108 days itu bagaimana konsepnya? 108 days atau 108 hari nih? Kenapa jadi 108 days? 108 days. 108 days, oke. 108 days ya. Itu bioskop rencananya? Bioskop, berarti drama? Atau drama, ada komedinya juga? Crime thriller. Oh, oke. Gonna be your first. Oke. Good luck for that. Terima kasih. Belajar baru lagi, teman-teman. Sambil nunggu film berikutnya dari Lucky, 108 Days, sebuah crime thriller. Nonton dulu film Lucky yang terbaru yang sekarang udah tayang, Dear David, bisa lo tonton di Netflix. Oke, Lucky, thank you very much. Thank you, Ernest. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Inframe, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.